MK tidak boleh membuat aturan, membuat pasal, membuat undang-undang yang baru. Dia bukan lembaga pembentuk undang-undang. Dan itu banyak, itu banyak sekali. Ya, kita kalau kita mau sebut satu-satu, ya, saya rasa publik semua sudah tahu tuh bagaimana Mahkamah Konstitusi menurut saya sudah melampaui kewenangannya, dan MK adalah lembaga yang uncontrol. Tidak ada satupun lembaga yang mengontrol, kan begitu. MK ini menurut saya menjalankan kewenangannya di luar apa yang menjadi kewenangan pokok yang diberikan oleh konstitusi kepadanya. MK ini adalah lembaga yang begitu punya kekuasaan yang sangat absolut, begitu ya. Tetapi kita pandang itu hal yang positif. Itulah sebabnya yang menjadi hakim MK itu tidak boleh orang main-main, bukan tempat buangan, ya. Bukan tempat titipan. Ya. Itu betul-betul negarawan. Bukan berarti lembaga ini harus kita bubarkan, tidak. Ya, ini adalah evaluasi dalam perjalanan sebuah lembaga yang sama-sama kita cintai, dan menurut saya lembaga ini sangat penting, sangat strategis ya untuk menjaga konstitusi kita, menjaga prinsip-prinsip negara hukum. Halo para Sobat Podcast 9, kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai situasi ketatanegaraan dewasa ini. Dan sebelum mulai, seperti biasa, saya selalu mengingatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Narasumber kita kali ini adalah seorang politikus, seorang doktor hukum yang lama menjadi anggota DPR, dan beliau berasal dari Partai Demokrat. Beliau adalah Beni K. Harman. Ya. Selamat datang di Podcast 9, Bung Beni. Ya. Saya panggil Bung Beni aja ya, ya supaya santai. Lebih santai aja. Luar biasa ini, Podcast 9 ini. Ya. Bung Beni, podcast ini? Iya, ya mudah-mudahan bisa terus berkembang kami. Bung Beni, Anda dulu ngambil disertasi S3-nya soal apa ya? Saya dulu disertasi saya soal Mahkamah Konstitusi. Oh, MK ya? Saya rasa saya yang mengambil pertama ya, tentang Mahkamah Konstitusi. Saya studi banyak, walaupun sebetulnya studinya sudah cukup lama lah, mulai tahun 1990-an. Saya sudah melakukan banyak riset, studi tentang pengadilan konstitusi ini. Ya, saya banyak belajar dari almarhum Bang Buyung Nasution, ya, almarhum Ismail Suni, kemudian juga dulu dengan Dan Lev. Mereka lah dulu yang meminta saya untuk melakukan studi khusus tentang Constitutional Court ini, ya, pengadilan konstitusi ini. Dan saya berkesempatan mengambil itu di Pascasarjana Fakultas Hukum UI, ya, di bawah bimbingan Profesor Jim Lee Sidiki, dengan dulu promotor tamunya almarhum Dan Lev. Kemudian juga ada Pak Ismail Suni, Prof. Jim Lee yang utamanya, dan kemudian Bang Buyung juga dulu penguji saya. Ya. Nah, apa kesimpulan secara ringkas dari konstitusi itu? Ya, pengadilan konstitusi itu, kesimpulan saya dulu adalah perjuangan panjang negara kita dalam rangka menegakkan ideologi konstitusionalisme, ideologi negara hukum lah. Jadi dari hasil studi saya itu, kehadiran Mahkamah Konstitusi itu sangat penting, tidak semata-mata untuk menjaga konstitusi, tapi untuk menjaga prinsip demokrasi lah. Itu adalah alatnya, senjata perkakas politiknya
rakyat untuk membela hak-haknya dari kemungkinan kesewenang-wenangan kekuasaan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan negara. Jadi itu penting sekali, check and balance lah ya. Nah itu kan kalau kita bicara MK, kita akan bicara juga soal mazhab dari konstitusi ya. Ada yang bilang dulu Undang-Undang Dasar 45 konstitusi kita lebih ke Eropa kontinental, kemudian ke Anglo-Saxon, dan kemudian terjadi pergeseran-pergeseran. Akhirnya terjadi campur aduk ya, messing. Di Amerika kan nggak ada Mahkamah Konstitusi ya. Amerika nggak ada. Nah, Prancis ada. Prancis ada. Mahkamah Konstitusi ini kan pertama sekali di Austria kan, Vienna kan, pertama sekali zaman Hitler dulu kan, sebagai reaksi atas kesewenang-wenangan Hitler. Hitler dulu itu penguasa. Memang dia bilang kita ini negara hukum, tapi hukum itu dibuatnya suka-suka, kan gitu. Nah karena itu mulailah perjuangan supaya hukum yang dibuat Hitler itu harus diuji apakah sesuai atau tidak dengan konstitusi, kan begitu saya. Semua ngomong tentang pentingnya negara hukum, tapi hukum yang dibikin sama dia untuk membenarkan kebijakannya, untuk membenarkan keputusan politiknya, bahkan hukum itu adalah alatnya, kan begitu, untuk mencegah hukum atau peraturan itu dimanipulasi atau dijadikan alat oleh pemimpinnya, oleh presidennya. Maka perlu sekali hukum yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu diuji apakah bertentangan atau tidak dengan konstitusi, ya, undang-undang dasar. Hukum tertinggi lah, hukum paling tinggi di negara modern itu adalah konstitusi. Untuk apa konstitusi menjadi supreme norm, norma paling tinggi, kalau tidak ada yang mengawal, tidak ada yang menjaga konstitusi itu dari kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Itulah. Jadi nggak bisa lagi penguasa bilang akulah undang-undang, akulah hukum. Nggak bisa lagi seperti zaman Perancis kan, ya, abad 15 nggak bisa lagi. Ya tapi itu kan ideal, Bung. Ya bisa saja kita buat begitu, tapi kalau tidak dijalankan, tidak dipatuhi kan sama juga. Jadi kesimpulan saya di dalam disertasi itu, MK itu adalah antitesa rezim Orde Baru. Orde Baru itu kan sebetulnya juga ngomong tentang negara hukum. Ya, Undang-Undang Dasar 45, tetapi tidak ada lembaga yang menguji apakah kebijakan-kebijakan, apakah undang-undang yang dibuat oleh Presiden bersama DPR bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 45. Dan nyatanya banyak sekali undang-undang yang dibuat oleh rezim yang lama bertentangan dengan konstitusi. Maka kesimpulannya kita perlu bentuk lembaga khusus yang namanya tadi Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya di luar itu kan ada juga namanya legislative review, Bung, ya. Legislative review dulu ada juga tahun 67 68. Kita pakai legislative review, artinya pembentuk undang-undang itu sendirilah yang mereview undang-undang. Tetapi kan praktek Orde Baru juga itu menunjukkan bahwa terjadinya kolusi antara dua lembaga pembentuk undang-undang, kan begitu. Di dalam sistem kita, pembentuk undang-undang itu adalah Presiden dan DPR. Jangan sampai dua lembaga ini kong kali kong. Hengki-pengki, kong kali kong itu membuat undang-undang yang merugikan rakyat dan bertentangan dengan undang-undang dasar. Maka rakyat punya hak atau siapapun punya hak untuk menguji undang-undang yang dibuat oleh lembaga pembentuk undang-undang tadi, yaitu Presiden dan DPR, untuk menggugatnya di Mahkamah Konstitusi. Nah, itulah pentingnya memang kan Mahkamah Konstitusi. Bung Penny, kalau dulu dosen kita Ismail Suni kan ngajarin hampir semua konstitusi di seluruh dunia pasti
mengaku sebagai negara yang demokrasi, kan, betul. Betul. Tapi yang benar-benar demokrasi Ya, cuma berapa gelintir, ya. Itu pun Amerika udah dalam tantangan juga tuh. Iya. Nah, setelah itu ada, sekarang dalam prakteknya gimana tuh Mahkamah Konstitusi? Apakah seefektif yang diidealkan atau bagaimana, Bung Ben? Semula, Bung, saya menaruh harapan yang begitu tinggi dengan Mahkamah Konstitusi ini, ya, supaya dia benar-benar menjadi semacam konstitusional auditor. Jadi lembaga yang mengaudit konstitusionalitas semua peraturan perundang-undangan, khususnya di sini adalah undang-undang terhadap undang-undang dasar, kan begitu. Ya. Yang kedua tentu untuk mencegah adanya tadi kong kali kong itu, ada konspirasi antara presiden dan DPR dalam pembentukan undang-undang yang merugikan kepentingan rakyat dan melanggar konstitusi. Maka boleh saja presiden dan DPR membuat undang-undang, tetapi nanti undang-undang yang kita anggap bertentangan dengan konstitusi, kita bawa ke Mahkamah Konstitusi. Diuji ya, Pak. Tolonglah diuji. Kalau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tolong dibatalkan. Nah, yang diuji itu adalah proses mekanisme pembentukannya. Yang kedua adalah isinya. Proses pembentukan undang-undang itu diatur dalam konstitusi juga. Jadi mekanismenya diuji, ya. Isinya substansinya juga diuji, ya. Itulah, di Nah, untuk mencegah itu kan di dalam undang-undang kita, konstitusi juga mengatur bahwa hakim MK itu ada 9 orang. 3 orang mewakili 3 lembaga tugas politika ini, 3 orang mewakili Mahkamah Agung, 3 orang mewakili Presiden, 3 orang dipilih oleh DPR, bukan mewakili, dipilih lah, kan begitu tuh. DPR punya hak, Presiden punya hak, Mahkamah Agung punya hak untuk kirim orang-orang terbaiknya. Mestinya kan orang-orang terbaik di situ, bukan tempat buangan. Atau orang-orang terdekat, ya. Orang-orang jadi tempat buangan, atau jadi orang-orang dekatnya. Ya kan begitu, Bung. Nah, jadi persis itulah yang terjadi. Kalau Bung Wina tadi tanya bagaimana dalam prakteknya, itulah problem kita sekarang ini. Pertama, MK ini menurut saya menjalankan kewenangannya di luar apa yang menjadi kewenangan pokok yang diberikan oleh konstitusi kepadanya. Jadi ini menarik nih, MK sudah melakukan tindakan-tindakan yang berada di luar kewenangan yang diberikan. Iya. Misalnya seperti apa nih, Bu? Ya, misalnya kewenangan dia itu kan untuk menguji undang-undang. Apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Undang-undang itu bisa seluruhnya, bisa sebagiannya, kan begitu. Ada pasal tertentu dan sebagainya. Jadi apakah dia hanya menguji apakah pasal ini, ya, atau penjelasan ini, atau bab ini, atau undang-undang keseluruhan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Kalau dia menilai bertentangan, maka dia batalkan. Tentu dengan alasan. Cukup di situ. Dia tidak boleh membuat norma baru, mengangkat dirinya, ya kan? Mengangkat dirinya menjadi lembaga pembentuk undang-undang. Tidak. Dia cukup membatalkan. Kalau undang-undang itu sudah dia batalkan, maka dia serahkan kembali kepada pembentuk undang-undang. Tolong lu batalkan undang-undang ini sebab bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. MK tidak boleh membuat aturan, membuat pasal, membuat undang-undang yang baru. Dia bukan lembaga pembentuk undang-undang. Dan itu banyak. Itu banyak sekali. Ya. Kita kalau kita mau sebut satu-satu, ya, saya rasa publik semua sudah tahu bagaimana Mahkamah Konstitusi menurut saya sudah melampaui kewenangannya. Dan MK adalah lembaga yang uncontrol. Tidak ada satupun lembaga yang mengontrol, kan begitu. Jadi MK tidak boleh menciptakan norma-norma hukum baru, terutama norma-norma konstitusional. Dia bukan lembaga pembentuk undang-undang. Dia hanya untuk menilai dan membatalkan, selesai di situ.
Tapi Anda melihat sekarang dia sudah dia sudah mengambil tugasnya, bukan hanya menilai, tapi juga menjadi legislator juga, pembentuk undang-undang. Ya memang ada paham yang mengatakan MK untuk mencegah kevakum impasse, kan begitu, dia menilai sebuah pasal dalam undang-undang, lalu dia membatalkan, maka terjadi impasse hukum. Untuk mencegah impasse hukum ini, kekosongan, kevakuman hukum ini, ya MK merasa ya perlu membuat aturan, kan begitu ya, itu kan tidak boleh. Mestinya cukup dia membatalkan. Pembentukan ya norma itu diserahkan kembali kepada pembentuk undang-undang. Itu seharusnya kan begitu. Kenapa? Untuk mencegah Mahkamah Konstitusi menjadi tirani baru. Ya kan, dari jangan sampai orang bilang konstitusional tirani gitu, tirani konstitusi lah. Kita harus cegah juga itu. Jangan sampai atas nama konstitusi nanti dia ubah sistem ini, kan begitu. Termasuk itu ya, Bung Benny, menarik, Mahkamah Konstitusi sering menjatuhkan keputusan, tapi kemudian terhadap pasal atau ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dia tunda pelaksanaannya, misalnya 1 tahun, 2 tahun. Apakah boleh gitu ya? Yang kayak gitu tadi, ya boleh mereka bilang konstitusional bersyarat. Gitu tuh. Kan, kondisional unconstitutional atau unconditional konstitusional. Ya. Itu yang mereka selalu bangun argumennya, konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat, kan begitu. Bersyaratnya itu ya bisa pakai waktu, ya kan. Jadi ini tidak konstitusional sampai tanggal sekian, sampai waktu sekian, atau unkonstitusional apabila atau jika begini, atau unkonstitusional sepanjang, kan begitu. Sepanjang maknanya seperti ini. Ini kan akal-akalan gitu. Gitu ya. Dia udah itu tadi yang saya bilang, dia udah mengangkat dirinya menjadi pembentuk undang-undang. Dan jangan lupa Pak Winaya, Bung Winaya, DPR dengan Presiden adalah pembentuk undang-undang. Undang-undang sejatinya dibuat untuk memecahkan masalah. Masalah yang saat ini ada. Bukan masalah yang akan datang, kan begitu. Kalau ada masalah yang akan datang, kita ubah undang-undangnya kan. Tapi ada problem di depan mata kita yang harus kita selesaikan melalui aturan hukum. Karena itulah kita membuat undang-undang, kan begitu. Bahwa undang-undang yang kita buat untuk mengatasi masalah yang kita hadapi, kemudian bertentangan dengan konstitusi, silakan terbuka untuk diuji di Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi kan hanya sampai di situ. Ya, kita punya ini ya. Tapi Mahkamah Konstitusi ada lagi yang bilang ini open legal policy. Ya open legal policy artinya ya diserahkan kepada lembaga pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Atau sebaliknya, masalah adalah tidak konsisten. Mana ukuran yang dipakai untuk menilai apa yang disebut dengan open legal policy, mana yang tidak. Ini tidak konsisten. Nah, soal usia, ya ini kan kemudian soal ambang batas presiden, ambang batas partai politik untuk mengusung calon presiden. Itu open legal policy, artinya diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Lah, kita setuju ya. Tapi harus konsisten lah. Jangan untuk ambang batas seperti itu, serahkan kepada open legal policy. Tapi misalnya untuk batas usia, mengatakan itu bukan open legal policy, bertentangan dengan konstitusi. Begitu juga dengan masa jabatan, misalnya masa jabatan pimpinan KPK. Jadi kan begitu. Kalau tidak jelas, tidak konsisten begini, lalu kemudian orang punya praduga, ada kepentingan, ada vested, ada sesuatu yang ingin dicapai dan sebagainya. Jadi
tidak transparan, tidak open, tidak jujur, dan tidak konsisten, tidak masuk di akal, ya, menimbulkan macam-macam kecurigaan, kan gitu, Bung. Ya. Nah, tadi Anda udah menyinggung soal misalnya batas umur jadi presiden, kan dibikin tafsir tersendiri oleh MK ya, bahwa boleh sebelum usia seperti ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, asal kan persyaratan kan begitu. Pernah ikut bukan hanya MK, bukan hanya MK, Mahkamah Agung juga sama. Batas usia tadi kan gini, pada saat pendaftaran usia harus sekian tahun, ya kan? Jadi pada saat pendaftaran loh, bukan pada saat dia dilantik. Sama dengan kalau kita mau mendaftar menjadi Taruna Akbol, ya kan? Pada saat kita mendaftar itulah batas usia, bukan pada saat saya diterima Akpol. Misalnya jadi Akpol harus batasnya 18 tahun. 18 tahun kan begitu, Bung. Kan begitu. Sekarang saya 17 tahun 6 bulan. 6 bulan proses testing, ya. Kau jangan mengubah itu dengan mengatakan bahwa 18 tahun boleh kau masuk walaupun belum 18 tahun. Karena 18 tahun itu nanti pada saat Anda masuk kuliah. Asal gitu, Bung. Begitu juga jadi PNS. Coba bayangkan. Dari PNS usia sekian. Tes awal atau masuk sekolah atau apa segala macam kan gitu. Nah, ini juga sudah bersyarat semua. Jadi itu apa filosofinya bersyarat itu untuk MK, dan apakah hal semacam itu secara konstitusional sah gitu? Ya, kan penjelasannya kan begini, Bung. Konstitusional bersyarat atau tidak konstitusional bersyarat itu kan kadang-kala tadi dipakai untuk mencegah kekosongan hukum, kan begitu. Jadi misalnya ini bertentangan dengan undang-undang sepanjang dimaknai seperti ini, kan begitu, Bung. Itu berarti untuk memberi kesempatan kepada pembentuk undang-undang atau siapapun pengguna undang-undang itu untuk menyesuaikan regulasi di bawahnya agar sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Mahkamah Konstitusi itu, kan begitu, Bung. Jadi Mahkamah Konstitusi ini menjadi penafsir undang-undang, kan gitu. Jadi yang dimasukkan oleh undang-undang itu harus begini maknanya. Sepanjang tidak begitu maknanya, maka itu tidak boleh. Kan gitu, Bung. Nah, memang jadi soal, Bung, ya, pertanyaan sekarang, apakah MK itu menjadi lembaga penguji, lembaga interpretasi yang menginterpretasi undang-undang atau menginterpretasi konstitusi, ya kan? Jadi MK itu menurut saya tidak boleh menafsirkan konstitusi. MK itu hanya menafsirkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. So, kalau nanti penafsir konstitusi gimana dong? Dia membuat konstitusi baru ya, norma baru dalam bahwa menafsirkan konstitusi ini begini, maksudnya tidak bisa lah. Rusak negara ini kalau begitu, Bung. Nah, ini tadi yang tadi saya katakan, lembaga yang semula kita punya harapan yang begitu tinggi, tapi dalam perjalanannya lah kok begini. Nah, apa penyebabnya itu? Ya tentu penjelasannya bukan penjelasan hukum, kan gitu, Bung. Tentu ada ilmu lain yang menjelaskan itu. Nah, dalam konteks itu siapa? Apakah memang MK ini absolut power, tidak nobody one, nggak ada seorang pun, nggak ada satu lembaga pun yang bisa mengontrol? Ya, Bung, memang itu. Jadi saya rasa dulu pembentuk konstitusi ya mencantumkan MK dalam undang-undang, kita sadar betul bahwa MK ini adalah lembaga yang begitu punya kekuasaan yang sangat absolut, begitu ya. Tetapi kita pandang itu hal yang positif. Itulah sebabnya yang menjadi hakim MK itu tidak boleh orang main-main, bukan tempat buangan, ya. Bukan tempat titipan. Ya.
itu betul-betul negarawan, ya, sangat terhormat ya, sangat punya wawasan. Ya orang bilang yang dulu di situ adalah mereka yang sudah selesai dengan dirinya, kan begitu, tidak lagi tergoda dengan kebahagiaan yang duniawi sifatnya, betul-betul dia menjaga. Sekarang bagaimana nih, Bung? Ya kelas jauh lah. Oh jauh ya dari cita-cita. Ya, itu. Tapi kan bukan berarti tidak perlu, Bung. Bukan berarti lembaga ini harus kita bubarkan, tidak. Ya ini adalah evaluasi dalam perjalanan sebuah lembaga yang sama-sama kita cintai dan menurut saya lembaga ini sangat penting, sangat strategis ya untuk menjaga konstitusi kita, menjaga prinsip-prinsip negara hukum. Ya. Oleh sebab itu saya selalu mengatakan, oke, itu kritik kita bukan untuk berarti menghilangkan MK-nya, kita perbaiki kualitasnya. Supaya kita makin lama makin berkualitas begitu. Nah, sekarang ini kan rame nih, Bung Herman ya, mengenai Watimpres dirubah menjadi DPA. DPA kembali ya. Ini kan dulu DPA waktu reformasi dihilangkan dari Undang-Undang Dasar, dari konstitusi kita dengan asumsi DPA tidak berguna gitu ya. Karena presiden juga praktis kalau tidak menjalankan itu nggak apa-apa gitu ya. Kedua juga kan membutuhkan biaya yang banyak gitu ya. Banyak operasionalnya segala. Nah, sekarang dalam proses yang cepat, hitungan cepat, nggak sampai sebulan dia udah menjadi undang-undang, dirubah lagi Watimpres. Ya, kalau Watimpres kan organnya dari presiden kan, dia eksekutif juga. Nah, DPA diubah menjadi setara dengan presiden, kembali kepada undang-undang yang lama, undang-undang dasar yang lama, tetapi tidak melalui perubahan konstitusi. Nah, apakah pertama ini bisa berlaku? Kedua, kalau kita ajukan ke MK gimana gitu loh? Ya, menurut saya ini kan rancangan undang-undang Watimpres untuk merevisi lah ya. Rancangan undang-undang perubahan terhadap undang-undang Watimpres. Ya, jadi DPR lah yang menyiapkan naskah draft rancangan undang-undang untuk dijadikan rancangan undang-undang usul inisiatif DPR ya memang menimbulkan masalah di situ karena jangan sampai revisi terhadap undang-undang Watimpres ini mengubah substansi kedudukan dan tugas serta fungsi Watimpres ini. Ya, DPA dulu sudah dihapus dalam perubahan keempat, Undang-Undang Dasar 45 itu dihapus. Nah, kalau kita membaca kembali penjelasan, perdebatan berkaitan dengan pasal itu memang seperti yang Bung Vina tadi katakan, DPA ini adalah lembaga yang boleh dibilang tidak berfungsi lah, tidak efektif lah ya fungsinya ya. Walaupun DPA di dalam sistem yang lama itu sangat kuat kedudukan dan fungsinya bahkan ya. Tadi dia adalah lembaga negara, lembaga tinggi negara. Jadi itu DPA dulu, lembaga tinggi negara. Tugasnya pun adalah memberikan pertimbangan, ya, memberikan usulan. Bahkan di dalam undang-undang yang lama dulu, DPA yang lama tahun 67 itu, DPA itu bisa mengajukan pertanyaan, ya kan, memberikan masukan kepada presiden dan presiden wajib menjawab pertanyaan DPA. Ya, DPA wajib memberikan masukan. DPA juga berhak mengajukan pertanyaan dan presiden wajib menjawab pertanyaan DPA. Dan apakah ada konsekuensi? Ada konsekuensi. Ya, kalau pertanyaan-pertanyaan DPA tidak dijawab oleh presiden, maka bukan tidak mungkin DPA bisa membuat catatan nota bahwa
presiden sudah melanggar aturan negara dan sebagainya. Jadi kedudukannya adalah equal. Ya, DPA dulu kedudukannya equal. Kedua, statusnya adalah lembaga tinggi negara, sama dengan lembaga tinggi negara yang lain. Termasuk dengan presiden. Ya, termasuk presiden. Tidak bisa dibubarkan oleh presiden. Tidak bisa. Ya, jadi kebutuhan itu adalah kebutuhan sistem negara kita membutuhkan itu, dan sama-sama lembaga tinggi negara dengan tugas konsultatif tadi, ya, tugas memberikan nasihat dan pertimbangan tadi. Ya, itu dihapus dalam pembahasan perubahan yang keempat Undang-Undang Dasar kembali. Yang terakhir ya, pertimbangan tadi kan begitu. Ya. Kalau Bung Vina dulu tahun 97 menjelang 98 kan dulu kan ada masukan dari DPA tuh. Kalau saya tidak salah dulu saya masih ingat DPA yang lama dipimpin oleh Bung Gafur dulu sama Pak Ahmad Sudi siapa toh ketua DPA dulu itu saya lupa lagi namanya. Mereka pernah mengusulkan kepada presiden supaya Pak Harto waktu itu supaya Pak Harto jangan maju lagi dalam pemilu kan begitu. Tapi kan nggak ada perdebatan itu. Saya tahu betul waktu itu. Lalu itu kan dihapus, Bung. Lalu muncullah di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu. Nah, di situ disebutkan bahwa presiden berhak, ya kan, berhak membentuk Dewan Pertimbangan. Dewan Pertimbangan Presiden, Wantimpres, boleh membentuk ini, ya. Dan bagaimana pengangkatannya, apa tugasnya, diatur dalam undang-undang, kan begitu. Dan undang-undang tentang Wantimpres itu sudah dibuat zaman Presiden SBY tahun 2006, Bung. Di situ jelas sekali. Nah, apa logikanya dulu? Logikanya adalah presiden itu kan penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara, ya, berdasarkan Undang-Undang Dasar, kan gitu, tinggi sekali. Jadi supaya presiden ini sukses dalam menjalankan tugasnya itu tadi, menjalankan kewenangan, menyelenggarakan pemerintahan negara tadi, ya, negara hukum, ya, demokrasi, supaya sejalan dengan demokrasi, hak asasi manusia, negara hukum, maka dia membutuhkan lembaga yang tugasnya adalah memberi nasihat dan pertimbangan kepada beliau. Tapi itu kebutuhan presiden. Lebih ke internal, kebutuhan presiden. Sehingga dia punya kuasa penuh untuk mengangkat siapapun. Ya, dia bisa mengangkat dan memberhentikan. Presiden itu, dia mengangkat siapa saja, silakan. Silakan dia angkat untuk kebutuhan presiden, mengingat tugas presiden, kewenangan presiden, kuasa presiden sangat besar. Jangan sampai presiden tersesat. Maka dia butuh penasehat. Kan begitu, Bung? Dia butuh, iya kan? Kalau nggak begitu siapa penasehat presiden ini kan? Begitu. Sehingga nanti Wantimpres itu berhak untuk memberi masukan. Baik diminta maupun tidak diminta. Baik masukan perorangan maupun masukan per lembaga. Itu undang-undang Wantimpres yang kita bikin ini, Bung. Kebetulan saya dulu terlibat di dalam hal itu, terlibat juga di situ, sama dengan Undang-Undang Kementerian Negara. Saya terlibat di situ dulu mewakili fraksi Demokrat, ya, presidennya Pak SBY di situ. Jadi jelas sekali Undang-Undang Wantimpres tahun 2006 itu adalah dalam konteks kebutuhan presiden membutuhkan. Kalau enggak, Bung, siapa? Dia yang menasihati dia dari mana? Samalah dengan perusahaan tuh. Perusahaan yang kalau mau dia tata kelola yang benar, dia butuh penasihat hukum. Yang memberi masukan supaya dia tidak melanggar hukum, supaya tidak salah jalan. Begitu juga seorang presiden. Ya, kalau dia mau supaya kuasa yang begitu besar, supaya tidak jalan, tidak salah jalan, tidak tersesat, dia butuh nasihat. Ya kan? Dan untuk mengumpulkan penasehat-penasehatnya ini dikasihlah lembaga wadah yang namanya Wantimpres. Nah, yang kalau kedua, sekarang Bung, kan yang kedua, kedudukannya juga jelas. Itu pembantu presiden. Yang dulu bukan pembantu presiden. Yang Wantimpres itu pembantu presiden yang memberi nasihat
dan pertimbangan kepada presiden. Itu tugasnya sebagai pembantu. Beda dengan pembantu yang lain-lain melaksanakan tugas presiden, melaksanakan tugas presiden. Jadi sama-sama tidak bertanggung jawab mereka ini kan, Bung. Menteri kan tidak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab adalah presiden. Sama juga dengan DPR, mereka nggak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab atas keputusan itu adalah tetap presiden. Kami, Wantim Press, hanya memberi masukan dan pertimbangan. Jadi jelas pembantu presiden. Jadi dalam konteks sistem ketatanegaraan kita, pembantu wakil presiden adalah pembantu presiden. Itu jelas, itu konstitusi. Wakil presiden adalah pembantu presiden, sama dengan menteri lah pembantu presiden. Hanya bedanya wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, satu paket dengan presiden, kan? Tapi tugasnya pembantu presiden. Karena jadi, itu dia tidak dikenal tanggung jawab wakil presiden. Dan dia eksekutif ya? Dia eksekutif. Sama juga dengan para menteri, ya kan? Diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Tidak bertanggung jawab. Tidak dikenal sistem tanggung jawab menteri dalam sistem pemerintahan presidensial. Kan begitu. Begitu juga makanya menteri bisa diangkat, diberhentikan oleh presiden ya Pak? Bisa diangkat dan diberhentikan presiden setiap saat. Nah, presiden juga butuh pembantu untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada dia untuk menjalankan tugasnya tadi kan begitu. Itulah Wantim Press. Diatur dalam undang-undang pengangkatannya tentu dengan hak-hak protokoler dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan revisi undang-undang yang baru ini? Mestinya tidak boleh mengubah. Soal nama itu bolehlah, nama apa. Tapi yang penting kedudukan dan statusnya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Bukan soal nama, Bung. Kalau nama apa aja ya boleh ya. Jangan diubah menjadi lembaga negara, Bung. Nah, ini kan boleh. Sekarang dia lembaga negara sudah dirubah kedudukan statusnya lembaga negara setingkat presiden. Tidak bisa itu. Itu mengubah konstitusi. Artinya undang-undang ini itu tanpa bertentangan itu jelas. Dengan undang-undang kalau dasar. Jadi undang-undang ini kan pastilah ini bertentangan dengan undang-undang dasar kan gitu. Tapi kan belum jadi undang-undang, ini kan masih usulan kan, Bung. Kan udah disahkan itu disahkan oleh DPR untuk menjadi rancangan undang-undang usul inisiatif. Untuk diajukan ke DPR di paripurna. Ini belum disahkan, dibahas. Udah paripurna belum supaya dibahas bersama dengan presiden, kan begitu dong. Belum lah, masih usulan. Sebagai usulan, tapi usulan itu Pak Bung Wina ya, semangatnya lah yang kita lihat. Semangat bagaimana memperkuat lembaga penasehat dan pertimbangan presiden ini, kan begitu. Saya rasa kalau Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo ingin ada lembaga yang bertugas untuk memberikan masukan, memberikan pertimbangan kepada dia, saya rasa itu sangat bagus. Ya tanpa harus mengubah statusnya ini dari lembaga pemerintah menjadi lembaga negara. Itu aja anunya. Soal nama, nama boleh ya macam-macam. Tapi yang penting kedudukan dan tugasnya. Kalau kita lihat di draftnya itu kedudukan dan tugasnya berubah. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Saya rasa nanti kan perdebatan kan begitu. Jelas-jelas kan ini bukan nama boleh lah ya. Tapi jangan kita ubah jadi lembaga negara nih, nggak boleh itu. Ya. Dan itu kalau misalnya sampai disahkan akan otomatis pasti banyak yang akan majukan judicial review. Pasti akan banyak yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas undang-undang ini, khusus yang berkaitan dengan perubahan kedudukan tadi ya. Sebab menurut saya, Bung, kedudukan Wantim Press dengan Wantim Press quote and quote yang disebut dengan DPA dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sangat berbeda. Jauh berbeda. Konstitusi lama itu dia adalah lembaga tinggi negara, lembaga negara. Sedangkan yang ini, Bung, ini bukan lembaga negara, itu kebutuhan presiden, pembantu presiden, ya kan, yang tugasnya memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan pertimbangan. Kalau gitu, berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh presiden, tugas eksekutif. Nah, kalau gitu, kenapa sampai wacana
mengubah status kedudukan fungsi dari Watimpres menjadi DPA. Itu yang tadi saya sampaikan, mungkin semangatnya yang kita lihat. Ya, semangatnya ya itu semangat untuk memperkuat kedudukan dan lembaga yang punya fungsi strategis untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada presiden terpilih, supaya saya rasa kalau ini idenya presiden terpilih, menurut saya ini ide brilian, Bung. Dia tahu kekuasaannya sangat besar dan dia butuh ada lembaga, tokoh-tokoh yang setiap saat bisa memberikan masukan, bisa memberikan nasihat, bisa memberikan pertimbangan kepada beliau, supaya itu tadi jangan sampai dia salah, jangan sampai dia salah, ya, gitu kan. Tapi apakah kalau di luaran kan ini beredar kabar kan bahwa ini perubahan ini karena untuk memberikan tempat kepada mantan presiden yang akan datang, Pak Jokowi gitu loh. Kalau itu sih ya sebetulnya nggak perlu gitu kan, mantan presiden bisa dibentuk presidential club lah. Ya, seperti kan? Yang digagas oleh Prabowo juga ya. Prabowo dengan di negara-negara lain juga kan itu bisa aja tuh. Forum jangan dilembagakan begitu. Itu sama dengan menurunkan derajat. Nah, itu dia kan problemnya di situ. Mantan presiden. Jangan-jangan Jokowi maunya kalau mau kasih pengaruh juga. Kalau pakai klub aja, mereka tuh kapan-kapan Pak presiden terpilih kan bisa ngundang mereka untuk memberi masukan ya. Tapi jangan diwadahi gitu. Bukan apa, mereka itu adalah orang-orang tokoh-tokoh bangsa yang sangat terhormat. Jangan kita masukkan mereka ke dalam lembaga yang sangat ini gitu ya. Dan mereka harus bersih gitu dari segi-segi ini. Kalau masuk di dalam sistem begitu, wah nanti kena dampaknya, nggak boleh. Mendingan mereka itu di luar ya, sehingga kalau ada apa-apa ya presiden bisa meminta nasihat mereka kan begitu. Tanpa harus masuk di dalam. Kalau begitu kira-kira gimana nih nasib dari belum tahu saya. Kita juga kan belum tahu. Ini kan ide-ide teman di DPR bagaimana supaya Dewan Watimpres ini bisa lebih efektif lah menjalankan tugasnya. Dari segi ide, gagasan untuk itu sih bagus-bagus saja. Tapi kalau niatnya untuk mengubah lembaga ini menjadi lembaga tinggi negara, mending kita masukkan dalam agenda amandemen Undang-Undang Dasar 45 kan begitu. Tapi kalau masuk Undang-Undang Dasar setback dong. Sejak reformasi kan kita sudah dihilangkan itu dengan perdebatan yang lama, ini yang lama. Salah satu tuntutannya adalah menghilangkan hal itu. Itu kan yang tadi saya bilang itu adalah kebutuhan presiden, siapapun presiden itu ya. Begitu presiden. Kalau gitu kenapa tidak di Watimpres aja tetap? Ya menurut saya soal nama tadi bisa. Watimpres itu juga sih boleh juga, tidak perlu harus DPA atau lah Watimpres itu bisa diubah nama Dewan Pertimbangan Agung, tapi kedudukannya jangan kita ini karena punya konsekuensi ketatanegaraan apabila kedudukannya itu menjadi lembaga tinggi atau lembaga negara. Dia harus menjadi lembaga bagian dari kekuasaan eksekutif, lembaga pemerintah seperti para menteri lah ya kan, itulah fungsinya yang tugasnya adalah memberi nasihat kepada presiden. Tidak boleh terlalu banyak yang mengontrol presiden. Ya kan gitu Bung, sudah ada. Tapi kalau kita lihat ada koalisi Indonesia Bersatu misalnya, koalisi Indonesia Maju, Indonesia Maju itu akan menyetujui kalau kita lihat. Bagi saya bukan soal menyetujuinya, kan kita sudah sepakat komitmen kita sebagai bangsa. Bangsa yang beradab, menurut saya bangsa yang ingin maju adalah bangsa yang menghormati konstitusinya, kan begitu Bung. Kalau tidak menghormati konstitusi, siapa lagi yang menghargai, menghormati konstitusi yang kita bikin sendiri? Iya kan, yang kita bikin sendiri. Kalau memang mau mengubah konstitusi ya boleh aja, tapi ubahlah. Ada jalan, ada cara untuk
mengubah konstitusi kita. Jangan kita mengubah konstitusi dengan cara-cara di luar itu. Itu menurut saya sama dengan kita membangun tradisi baru yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan prinsip-prinsip konstitusionalisme. Nah, kalau kita lihat pergulatan pembuatan sebuah undang-undang, itu kan tarik-menarik ya, antara hukum ada politik. Nah, kalau di sini sih kemungkinan karena dilihat mayoritas adalah mendukung, itu tadi. Bisa. Kalau dilihat dari segi politik itu kan memang refleksi itu, Bung. Undang-undang ada cermin kehendak publik, boleh saja. Tapi kalau dia di tingkat undang-undang, kan boleh aja kita ubah. Namanya parlemen ini kan apa aja yang dia bisa ubah. Istilahnya bikin ayam ini jadi ini pun silakan saja. Tapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Boleh aja majority rules, Koalisi Indonesia Maju ini mengubah, silakan. Tapi satu, jangan mengubah apa yang menjadi konsensus dasar kita. Kan gitu, Bung. Nah, kalau di dalam praktik selama ini Anda melihat gimana, Bung Benny, antara Mahkamah Konstitusi dengan dinamika politik dan kemudian relevansinya baik dalam pembentukan norma maupun keputusan-keputusan MK. Itu yang selalu saya bilang ya, Mahkamah Konstitusi hendaknya tidak ikut bermain politik. Mereka tegak lurus saja menjaga konstitusi. The guardian of the Constitution. Kan begitu dalam literatur dikatakan begitu. MK dibentuk dengan tugas dan tujuan utama adalah menjaga konstitusi. Konstitusi yang dibuat oleh rakyat sendiri, kan begitu. Yang kemudian menjadi hukum paling tinggi dalam satu negara itu adalah konstitusi. Konstitusi yang dibuat oleh rakyat dan dijunjung tinggi oleh rakyatnya. Jangan kita yang dipilih oleh rakyat suka-suka saja mengubah konstitusi yang tadi dibuat oleh rakyat itu, kan gitu kan. Nah, selama ini terjadi nggak, Bung Ben, dalam pengamatan kalau Bung Ben? Bagi saya kalau dalam membentuk undang-undang oke-oke saja. Ya kan, Bung? Karena undang-undang tadi saya katakan adalah instrumen untuk menjawab problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Kita buat undang-undang, Kalau undang-undangnya menghambat, silakan kita ubah undang-undangnya. Kalau belum ada undang-undangnya, kita buat undang-undangnya. Kan begitu, apa saja. Undang-undang yang kita bikin ini, ya silakan juga diuji di Mahkamah Konstitusi, kan begitu. Ini mumpung sebelum dibawa ke MK, saya kasih tahu, ini nggak boleh. Karena bertentangan dengan konstitusi. Bisa saja nanti pendapat saya berbeda dengan majority, tapi bagi saya sebagai member of parliament, ya kan, yang mewakili fraksi Partai Demokrat telah menyampaikan itu, mengingatkan bahwa ini yang benar menurut konstitusi. Tapi kalau tetap tidak mau juga, itu silakan. Tapi nanti kan terbuka juga untuk diuji oleh teman-teman lainnya, dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi sejalan dengan pendapat saya atau juga tidak, itu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tadi saya katakan itu. Berarti itulah yang disebut dengan the living constitution. Ya, konstitusi yang hidup, ya kan, gitu. Itulah cara kita untuk salah satu cara untuk mengubah konstitusi kita. Seperti itu. Tadi mengenai living konstitusi dalam kehidupan, ini kan udah 4 kali dirubah ya. Nah, sekarang dengan perkembangan zaman, apakah Bung Benny melihat sudah saatnya lagi ada perubahan kelima? Atau ini udah cukup sebenarnya, tinggal pelaksanaannya aja, gimana Bung Benny? Jadi saya kan di MPR, Bung, mewakili fraksi Partai Demokrat. Saya adalah ketua fraksinya di MPR dan sekaligus menjadi salah satu ketua badan pengkajian di MPR. Itu adalah alat kelengkapan majelis yang salah satu tugasnya melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi yang telah mengalami perubahan sekian kali, itu ke-3, ke-4, kan begitu. Nah, apa yang kita temukan selama ini
ada problem-problem yang kita temukan yang menurut kami problem itu bisa di level pelaksanaan. Ya, di Law level enforcement ya lah. berarti di law enforcement-nya. Tetapi juga ada problem law enforcement yang sumbernya pada substansi hukumnya. Dalam hal ini substansi hukum yang paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar. Kan begitu. Nah, ketika menyentuh soal substansi, konten hukum paling tinggi itu menjadi sumber masalah, maka ada usulan supaya dilakukan ya amandemen kelima terhadap Undang-Undang Dasar 45. Ya, sebagai apa? Ada kompleksitas yang kita temukan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara ini. Ada sesuatu yang hilang. Nah, misalnya ada usulan supaya GBHN dihidupkan lagi. Nah, masuk akal, Bung. Masuk akalnya begini. Negara ini butuh panduan. Butuh bintang. Bintang anulah ya, yang memberikan cahaya kemana dia kan gitu, Bung. Ini nggak ada. Yang ada selama ini adalah ya undang-undang RPJM, ya undang rencana pembangunan jangka panjang yang berlaku. Tapi Amerika juga nggak punya kan GBHN. Amerika juga nggak punya kan begitu. Lalu ada usul supaya GBHN dihidupkan kembali ya. Bukan soal itu, oke lah. Kalau memang mau hidupkan kembali, nggak bisa kita bikin lagi TAP MPR kan gitu, bukan? Kita sudah sepakat TAP MPR ini hapus kan begitu. Nah, jalan satu-satunya adalah kalau mau begitu ya harus mengubah konstitusinya, mengembalikan fungsi MPR tadi. Salah satu tugasnya adalah menetapkan GBHN. Nah, tapi kan muncul lagi problem yang mengawasi pelaksanaannya siapa? Kan begitu. Apakah MPR lagi? Nah, kalau begitu apakah kita nggak kembali ke zaman dulu lagi? Ya, macam-macam lah muncul. Jadi ada banyak sekali ide, gagasan untuk memperbaiki bangsa dan negara ini ke depan. Misalnya ada juga Bung Wina yang mengusulkan supaya utusan golongan dihidupkan kembali seperti dulu kan. Saat ini ternyata ada sejumlah kelompok golongan yang tidak terwadahi dalam sistem kenegaraan kita. Oleh sebab itu ada usulan begitu. Tapi yang begitu kan tidak bisa diakomodir dalam bentuk undang-undang, harus Dan apakah itu berarti kembali kepada Undang-Undang Dasar yang lama? Apakah itu kembali ya? Itu juga jadi problem kan, karena di dalam Undang-Undang Dasar baru yang baru kan tidak ada lagi utusan golongan. Utusan daerah pun semuanya dipilih, kan begitu. Kalau ada kelompok atau golongan yang mau itu ya silakan masuk partai politik. Itulah sistem yang mau kita bangun. Tapi kan evaluasi begini ya, ada problem, Bung. Ada yang muncul begitu. Termasuk soal putusan Mahkamah Konstitusi soal pileg dan pilpres serentak. Itu kan problem juga bagi kami. Bagaimana tuh? Ya, hasil pemilu 5 tahun lalu dipakai sebagai dasar untuk pengajuan calon presiden. Itu kan tidak masuk. Kita berulang kali mengatakan ini nggak masuk akal. Jadi harus di pemilu serentak itu saya bilang itu dengan pengandaian. Pengandaiannya apa? Berarti pemilu yang lalu nggak dipakai. Berarti setiap partai politik, semua partai politik yang menurut KPU berhak eligible untuk maju dalam pileg yang bersamaan, boleh dong mengajukan calon presidennya. Jangan pakai pileg yang 5 tahun lalu, Bung. Kan? Karena apa? Pileg yang 5 tahun lalu bisa saja dia aspirasinya udah berbeda. Aspirasinya sudah berbeda kan gitu. Tapi itulah. Kalau DPD ini kan tadi Bung Benny menyebut itu ya daerah, putusan daerah dari yang sudah dipilih. Tapi kan juga hampir nggak ada peranannya juga. Sama juga, Bung. Itu kan dulu DPD, sekarang ini kan sama dengan utusan daerah. Hanya bedanya DPD yang sekarang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Kalau DPD itu saja bedanya. Tugas dan fungsinya
Hampir nggak ada juga. Kalau yang lama kan ikut dia melebur di MPR, di mana. Teorinya kan Bung, nanti kan menyentuh ke soal sistem parlemen kita ini apa sebetulnya. Bikameral, trikameral, atau unikameral. Kan gitu Bung. Persoalan yang juga belum selesai. Nah, teman-teman DPD sekarang menuntut supaya ya diberi peran yang lebih ini ya. Saya punya pandangan itu boleh saja. Tapi kan desain ketatanegaraan ini harus kita sepakati dulu. Kalau DPD menuntut supaya kewenangannya lebih luas, ya, terutama dalam pembentukan masalah-masalah daerah, Bung, ya, undang-undang otonomi daerah, APBN, pendidikan, itu boleh aja. Tetapi kita kemudian mengubah. Kita punya pokok negara ini, bukan lagi negara kesatuan, tapi negara serikat. Nah, apa kita mau? Itu tinggal itu aja dulu sepakat. Jangan kita main ini, jadi open aja. Jadi menurut Bung Benny, konstitusi kita juga masih berproses sama dengan masyarakat dan bangsanya sangat, ini. Bung. Sangat, Bung. Sangat. Karena itu kan kita nggak bisa menyandera generasi kita di kemudian hari lah, ya kan? Tapi at least kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada saat ini dengan menggunakan hukum yang ada. Dan hukum yang ada saat ini ada loh hukum yang paling tinggi. Ada banyak hukum, tapi hukum yang paling tinggi adalah konstitusi itu, undang-undang dasar. Yang di bawah itu adalah hukum-hukum yang boleh silakan hidup, silakan dibuat, tetapi wajib sejalan sesuai dengan hukum yang paling tinggi tadi. Simple sebetulnya. Sesimpel itu ya? Kalau kita mau patuh, kalau nggak ada kepentingan. Oke, Bung Benny, kalau dari kami udah cukup. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditambahkan dalam konteks ketatanegaraan. Undang-undang Dasar 45 yang ada sekarang ini, Bung, menurut saya sudah cukup bagus, sudah cukup memberikan jaminan kepastian hukum, menjamin para pemimpinnya untuk menyelenggarakan pemerintahan dan untuk menjalankan kekuasaan demi kesejahteraan rakyatnya, demi mencapai tujuan negara. Itu sudah sangat terbuka lebar. Ya. Problem yang tadi kita ngomong soal undang-undang itu adalah soal praktek di lapangan. Ranahnya jauh di bawah itu. Ya. Tapi tetap kita mengacu pada konstitusi. Ya. Yang saya harapkan sebagai politisi yang sudah ada di DPR lebih dari 20 tahun, supaya kita membangun tradisi setia kepada konstitusi yang kita sepakati sebagai hukum tertinggi. Itulah yang memandu kita sebagai bangsa. Itulah yang memandu kita menuju Indonesia yang lebih maju ke depannya. Kalau tanpa itu, Bung, kita ya nanti kacau balau. Dengan kata lain sebenarnya cukup, nggak usah dirubah gitu ya? Ya, untuk sementara ini cukup. Ya, generasi akan datang kalau mau mengubah itu haknya mereka. Tapi untuk sekarang sudah cukup. Yang paling penting kita konsisten untuk menjalankan dan melaksanakannya itu. Terima kasih, sama-sama, Pak Wina. Mudah-mudahan bukan yang terakhir ini datang kita bicara. Terima kasih banyak. Mungkin sambil minum kopi takut dingin. Terima kasih banyak. Baik, pemirsa, begitu wawancara kita, pembicaraan kita dengan Bung Benny, anggota DPR yang sudah 20 tahun, sudah berpengalaman dalam banyak hal, dan disertasinya memang mengenai konstitusi. Semoga memberikan kemanfaat. Sebelum saya akhiri, biasa selalu kami tegaskan lagi, tegakkan hukum dan beri keadilan. Sampai jumpa pada episode yang akan datang.